Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Khairani, mahasiswi Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang inteligensi dan bakat. Yang pertama, inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentsia, yang berarti kekuatan akal manusia. Inteligensi merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir, belajar, memecahkan masalah, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. Nah, setiap individu pasti mempunyai inteligensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, sifat hakikat dan inteligensi. Membahas tentang sifat hakikat inteligensi, belum ada kesesuaian pendapat dari para ahli. Namun, ada beberapa perbedaan mengenai inteligensi. Menurut Terman, inteligensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Menurut Hornby, inteligensi adalah kemampuan individu dalam memberikan respon yang tepat terhadap stimulasi yang diterimanya. Kemudian, menurut Wechsler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Berikutnya, pengukuran dan inteligensi. Tingkat inteligensi seseorang tidak dapat diketahui hanya berdasarkan perkiraan melalui pengamatan, melainkan harus diukur dengan menggunakan alat khusus yang dinamakan tes inteligensi atau tes IQ. Menurut Walgito, mengemukakan bahwa orang yang dapat dipandang sebagai orang yang pertama menciptakan tes inteligensi adalah Binet. Nah, berikut ini macam-macam tes inteligensi. Yang pertama, tes Binet-Simon. Dan yang kedua, Brightness Test atau tes Mosellan, yaitu tes Stewart atau tes 3 kata. Selanjutnya, Telegram Test, yaitu tes membuat berita dalam bentuk telegram. Yang keempat, Defining Size, yaitu tes mendefinisikan sesuatu. Yang kelima, Wrigley Test, yaitu tes menyusun kembali balok-balok itu yang semula tersusun menjadi satu. Yang keenam, Strength Test, yaitu tes mengamati suatu benda sebaik-baiknya, lalu dirusak kemudian diminta membentuk kembali. Yang ketujuh, Absurdity Test, yaitu tes mencari keanehan yang terdapat dalam suatu bentuk cerita. Yang kedelapan, Medallion Test, yaitu tes menyelesaikan gambar yang belum jadi satu atau baru sebagian. Dan yang terakhir, Educational Test, yaitu tes yang biasanya diberikan yang terdapat di sekolah-sekolah. Terdapat pula beberapa jenis inteligensi. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual adalah suatu konsep yang sulit untuk didefinisikan secara umum, dirumuskan dalam 3 klasifikasi seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuan belajar dan berpikir secara abstrak, dan menggunakan simbol serta konsep. Yang kedua, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri. Kemampuan mengelola emosi didasarkan pada 5 komponen, seperti mengenali emosi, mengelola emosi, motivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan dapat membina hubungan. Yang ketiga, kecerdasan bahasa. Seiring bertambahnya usia seseorang, maka perkembangan bahasa terus berlanjut. Perbendaharaan kosakata terus meningkat dan penggunaan kalimat semakin kompleks. Dan yang terakhir, kecerdasan sosial. Dalam perkembangannya, seseorang akan memiliki relasi dengan teman sebaya atau keluarga, bahkan masyarakat umum yang semakin banyak. Pembahasan selanjutnya, bakat. Menurut William D. Michael, bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang, yang mana dalam melakukan tugasnya, itu dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Nah, menurut Suganda Pubakawatja, bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak nyata jika seorang tersebut mendapat sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Jadi, bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu. Cara mengetahui bakat. Yang pertama, memberikan stimulus.
Memberikan stimulus berarti beri rangsangan pada anak untuk bisa lebih bereksplorasi terhadap diri dan lingkungan. Nah, di sini orang tua dapat memulai dengan memberi kesempatan pada anak mengenal berbagai macam bentuk kegiatan seperti olahraga, musik, atau berbagai jenis kegiatan lainnya. Yang kedua, mengamati tingkah laku. Dalam tahap ini, orang tua mulai mengobservasi pada jenis kegiatan apa anak merasa senang, ingin melakukan berulang kali, atau merasa tertarik, hingga selalu ingin tahu lebih banyak. Seperti setelah beberapa kali diajak main di lapangan olahraga, anak merasa tertarik dengan sekumpulan orang yang bermain sepatu roda. Maka orang tua dapat mengajak anak lebih mengenal olahraga, dan itu akan menarik perhatiannya. Yang ketiga, perhatikan kecerdasan. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Semua anak memiliki kecerdasan masing-masing. Ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki anak. Yang pertama, kecerdasan berbahasa, kecerdasan logika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Nah, 9 kecerdasan ini sering disebut sebagai kecerdasan majemuk. Hasil penelitian Dr. Howard Gardner, Harvard University, teori ini dapat digunakan sebagai bahan acuan orang tua dalam menggali minat dan bakat anak. Yang keempat, memberi ruang eksplorasi. Nah, bila orang tua sudah mengetahui bakat dan minat anak, maka langkah selanjutnya memberikan ruang tempat agar bisa mengekspresikan kemampuan, mendekatkan anak dengan orang yang ahli dengan aktivitas yang dia sukai, bergabung dengan perkumpulan yang sesuai bakat. Selain itu, eksplorasi bakat dan minat anak juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai perlombaan sesuai bakat sehingga anak akan semakin percaya dengan dirinya. Dan yang terakhir, memberi dukungan positif. Hargai setiap usaha yang telah dilakukan anak. Keluarga dan lingkungan termasuk teman, guru, tetangga berperan besar dalam pemupukan minat dan bakat. Dibutuhkan dukungan positif agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara optimal. Bentuk dukungan bukan hanya secara materi, namun terlebih perhatian dan waktu. Kemudian, kita juga harus mengenal karakteristik anak berbakat. Seorang anak berbakat biasanya dapat diidentifikasi secara umum melalui karakteristik. Yang pertama, anak akan dengan mudah melakukan hal yang menjadi bakatnya tanpa ada campur tangan orang lain. Yang kedua, anak senang atau tidak merasa terbebani untuk melatih atau mencoba berkreasi dengan lebih challenging. Bila bermain piano, maka ia akan menyukai improvisasi, senang melakukan eksperimen dengan menggabung lagu sendiri. Dan yang ketiga, anak menyukai kreasi dan memiliki apresiasi. Yang dimaksud apresiasi di sini adalah pemahaman dan penghargaan yang tinggi terhadap hal yang menjadi bakat dan minatnya. Apabila ia menyukai aktivitas bermain piano, maka ia juga menyukai kegiatan mendengarkan orang lain bermain piano. Yang keempat, anak tidak pernah merasa bosan dan selalu mencari kegiatan yang berhubungan dengan bakatnya. Ia memiliki motivasi internal yang sangat kuat. Yang kelima, anak biasanya mempunyai kemampuan pada bidang tersebut yang amat menonjol sekali dibanding dengan kemampuan lainnya. Dan yang terakhir, tanpa digali pun kemampuannya, bakat anak sudah muncul dari dirinya sendiri. Pentingnya pengenalan bakat. Di zaman sekarang, orang tua yang memiliki banyak aktivitas di luar rumah membuat orang tua, baik ayah ataupun ibu, tidak mengetahui perkembangan bakat anaknya. Maka diperlukan pengenalan bakat yang akan memberikan suatu dampak yang baik dalam pendidikan anak, dan tentunya sebagai pendidik, hal ini berkaitan erat dengan kita. Nah, karena sebagai pendidik kita juga harus ikut berkontribusi dalam membantu peserta didik menemukan bakatnya. Pendidikan, selain memperhatikan bidang akademis, juga memperhatikan anak yang memiliki bakat,
agar nantinya untuk masa depannya bisa menjadi hal yang baik bagi si anak dan para orang tua pun bisa bangga atas prestasi yang dimiliki anak. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda dan bentuk yang sangat beragam, misalnya seperti bakat di bidang musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bakat juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, struktur saraf motorik. Dan yang keempat, motivasi dan minat untuk belajar serta mengasah bakatnya. Nah, bakat dan intelijensi ini juga memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bakat adalah kemampuan khusus, sedangkan intelijensi adalah kemampuan umum yang dimiliki seseorang. Setiap manusia pasti mempunyai bakat dan intelijensi yang berbeda. Untuk mengembangkan bakat seseorang, diperlukan daya pikir yang dapat dijadikan faktor pendukung dalam pengembangan bakat. Intelijensi sangat berperan penting dalam pengembangan bakat. Misalnya, seseorang yang mempunyai bakat menggambar dan dia mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi, maka dia akan mempunyai banyak ide atau imajinasi yang dapat dituangkan dalam lukisannya atau dalam gambarnya. Nah, guru juga berperan penting dalam mengembangkan intelijensi dan bakat murid di sekolah. Guru adalah seorang pendidik yang tugasnya mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu mengetahui dan mengembangkan intelijensi serta bakat pada peserta didik. Guru memiliki peran yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Yang kedua, mengembangkan konsep diri positif pada peserta didik. Yang ketiga, perkaya peserta didik dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Selanjutnya, tingkatkan motivasi peserta didik untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua sebagai calon pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.